Salam NKRI teman-teman semuanya. Komplotan ini memang benar-benar tidak pernah mengaca pada diri sendiri. Menuduh Pak Jokowi berijazah palsu. Ternyata mereka sendiri yang penuh dengan kepalsuan. Mereka sendiri yang bermasalah. Misalnya Roy Suryo yang mengaku-ngaku sebagai pakar telematika. Ternyata abal-abal. S1-nya saja jurusan komunikasi, S2-nya Magister Kesehatan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan IT. Tifa, gelar doktornya ternyata palsu, karena kuliahnya saja dia tidak selesai. Kemudian si Rismon, yang mengaku lulusan Jepang, ternyata juga ijazahnya sama sekali tidak identik dengan ijazah dikeluarkan oleh universitasnya, sehingga dipertanyakan dan disinyalir juga palsu. Nah, ini ada lagi yang parah. Salah satu pengacaranya yang bernama Zainal Mustafa terbukti dan sekarang tersangka sebagai pemalsu dokumen untuk kuliah. Kan sudah jelas-jelas teman-teman, mereka itu penuh dengan kepalsuan. Nah, kalau begitu teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Tak kasih tahu ya guys, seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya Magister Kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo, juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan.
Dia menantang Rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Ijazah S2 dan S3 Rismon Sianipar ternyata sangat berbeda jauh dengan lulusan Universitas Yamaguchi yang lain. Bukan mengaku, Rismo justru menantang Jokowi untuk tunjukkan bersama. Selama ini Rismon Sianipar ngotot menuduh ijazah Jokowi. Tapi sejumlah ahli menemukan bahwa ijazah Rismon justru tidak identik dengan lulusan Yamaguchi, Jepang. Peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh menerangkan ijazah Yamaguchi ada dua versi. Satu menggunakan bahasa kanji, satunya lagi memakai bahasa Inggris. Ia mengatakan ijazah Yamaguchi dalam bahasa kanji sangat sulit dimodifikasi atau ditiru. Roni menyoroti perbedaan paling mencolok dari ijazah Rismon Sianipar. Ahli digital forensik sungguhan, Joshua M. Sinambela memampang ijazah Rismon dengan milik lulusan Yamaguchi yang asli. Salah seorang pengacara yang melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk kuliah hukum. Identitas pengacara tersebut diketahui bernama Zainal Mustafa. Ia merupakan salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Satreskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan Zainal menjadi tersangka pada Jumat 18 April 2025. Kasus pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Zainal menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke S1 Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS hingga transkrip nilai yang juga mencantumkan nomor induk mahasiswa atau NIM milik orang lain. Pihak kampus juga menyangkal jika yang bersangkutan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di sana. Zainuddin lantas mengungkap alasan mengapa Zainal baru ditetapkan tersangka meski LP sudah masuk sejak tahun 2023 lalu. Menurutnya proses penyidikan kasus dokumen palsu Zainal Mustafa sempat terhenti. Pasalnya ia maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024. Ya, terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Hurrah!